Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Ya, dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul Bahagia Menerima Kekurangan Pasangan. Jalan-jalan ke Danau Toba, beruntung ketemu Judika. Bila kamu cinta dia, terima dia apa adanya. Lantas bagaimana kita bisa menerima kekurangan pasangan kita dan tetap bahagia? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik yang sangat penting ini, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media narasumber kita, yaitu keluarga Pendeta Jami Pangandaheng. Pendeta Sami Jami saat ini melayani sebagai pendeta di Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Jemaat Girian dan Tanjung Merah Bitung. Beliau saat ini sedang menyelesaikan program S2 di Universitas Kelabat. Sedangkan Ibu Lydia Pangandaheng menamatkan pendidikan dengan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pionir Manado dan saat ini melayani di SMA Negeri 2 Bitung. Keluarga Pendeta Jami Pangandaheng adalah keluarga yang rendah hati dan senang untuk berbagi. Ya, betul sekali Febriani. Ya. Langsung saja kita sapa narasumber Betul. kita ya. Shalom Pendeta Sami Jami Shalom. dan Ibu. Shalom. Apa kabar Pendeta dan Ibu? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Sehat ya, Senang sekali, ya. Pendeta? Sehat diberkati. Puji Luar Tuhan, biasa. amin. Senang sekali boleh berjumpa dengan kami pada Ya, saat betul. ini di program Kapas dan terima kasih sudah bersedia untuk menerima undangan kami menjadi narasumber pada saat ini. Ya, Pendeta dan Ibu, kita akan memulaikan diskusi kita, namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami bersyukur memuji Engkau. Engkau pertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Kami berdoa Tuhan menuntun diskusi kami pada saat ini, dan biarlah diskusi ini akan boleh menjadi bekal bagi keluarga-keluarga Kristen untuk bahagia di dunia ini dan boleh terus bersiap ke surga. Berkatilah narasumber kami, keluarga Pendeta Jami Pangandaheng, agar mereka boleh membagikan informasi yang penting untuk membekali kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Pendeta Jami dan Ibu, topik kita pada saat ini adalah bahagia menerima kekurangan pasangan. Ya. Nah, kira-kira mengapa topik ini penting untuk ditekankan khususnya dalam kehidupan rumah tangga Kristen? Silakan. Silakan. Ya. Berbicara mengenai rumah tangga berarti ada hubungan yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita. Ya. Dan ketika berbicara mengenai hubungan ada 3 jenis hubungan. Pertama, unintended relationship. Itu adalah hubungan di mana ketika seseorang tidak memiliki andil untuk masuk ke dalam suatu hubungan. Contoh, hubungan antara orang tua dan anak. Seorang anak tidak memiliki andil untuk masuk ke dalam lingkungan keluarga. Dia tidak bisa memilih siapa papanya, Ya. siapa mamanya, siapa kakak atau adiknya. Ya. Unintended relationship. Ya. Bentuk hubungan yang kedua adalah intended relationship. Adalah hubungan di mana dia memiliki andil untuk masuk ke dalam hubungan tersebut. Dia memilih untuk masuk ke dalam hubungan tersebut. Ini adalah contoh hubungan antara suami istri. Ya. Oh, ya. Saya memilih pasangan saya dan dia memilih saya untuk menjadi pasangannya. Betul. Walaupun mungkin dia bisa pilih orang lain. Tapi dia pilih saya untuk menjadi Ya. pasangannya. Ya, betul. Intended relationship. Ya. Dan bentuk ketiga adalah campuran antara kedua hubungan tersebut. Contoh, pekerjaan. Ya. Saya bisa memilih pekerjaan saya, memilih lokasi pekerjaan di mana saya bekerja, tapi saya mungkin tidak bisa memilih atasan saya. Betul. Saya tidak bisa memilih rekan kerja saya. Ya. Dan pada saat ini mungkin kita fokus kepada intended relationship ketika kita memilih seseorang untuk menjadi pasangan hidup saya, walaupun dia memiliki kekurangan dan juga kelebihan yang dia Baik. miliki. Betul.
Nah, mungkin itu Baik. sebagai Ya. pendahuluannya. Mungkin ada tambahan dari Ibu, apa pentingnya topik menerima kekurangan pasangan namun tetap bahagia? Karena harus belajar menerima apa adanya pasangan kita, teristimewa, selalu bersyukur kalau sudah ada pasangan. Karena ada beberapa pasangan yang memang sengaja atau tidak memilih untuk single atau jomblo, ataupun akan mempunyai pasangan selanjutnya, itu berarti keputusan masing-masing. Apakah memiliki pasangan atau tidak, apakah menerima atau tidak. Tetapi puji Tuhan, saya bisa menerima suami saya dengan tulus dan sampai saat ini boleh bahagia sampai sekarang. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Luar biasa. Iya. Jadi itu pentingnya ya, Ya. menerima kekurangan pasangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Baik, kalau begitu tadi sudah disinggung bahwa Ibu menerima apa adanya, demikian pula dengan Pak Pendeta ya. Nah, bolehkah Pendeta dan Ibu ceritakan sedikit bagaimana awal bertemunya, kemudian pasti jatuh cinta ya. Dan kemudian Iya. berapa lama pacaran sampai pada akhirnya memutuskan untuk menikah. Ya. Kami kebetulan waktu itu ada teman yang sama. Temannya pendeta sama saya. Iya. Kemudian beliau mengadakan acara ulang tahun. Waktu itu kami masih tingkat SMA, SMA kelas 1. Di waktu itu kami berkenalan. Tetapi hanya sampai di dekat situ berkenalan seperti biasa. Ketika pendeta kuliah, saya sudah mulai kerja berkarir. Kami mulai dekat kembali. Nah, di situ kami komitmen untuk ke hal yang lebih serius. Baik. Selama 12 tahun kami pacaran, Oh. di situ kami saling mendukung, baik itu dalam pendidikannya pendeta, suami saya waktu itu, ataupun saya waktu itu dalam berkarir, dalam kerja. Dan ketika kami sudah serius, pada tahun 2016 kami memutuskan untuk menikah. Iya. Baik. Baik, jadi mulainya tahun berapa Pak Pendeta? Perkenalannya. 2004. Kita mulai berkenalan sejak kelas 2 SMA. Itu sekitar tahun 2000. Tahun 1999. Lamanya Ya, ya. biasa 1999. pada laki-laki. Ya, betul sekali. Ya. Yang saya ingat ketika itu kita masih SMA. SMA ya. Masih SMA. Dan kemudian jadiannya kapan? Kita jadian waktu saya sudah berkuliah di Berkuliah. tingkat 2 Iya. dan Mem sudah bekerja. Oke. Baik. Jadi itu kita mulai memutuskan untuk lebih serius lagi dalam hubungan. Baik. Jadi bagaimana pacarannya? Apakah penuh lika-liku atau mulus-mulus saja? Pendeta. Yang pasti ada lika-liku karena ada perbedaan background, agama gitu. Baik. Kemudian waktu itu kami fokus, waktu itu pendidikannya pendeta sama saya di karir. Itu ada lika-liku, kemudian karakter juga. Tapi kami saling melengkapi, saling memahami dan saling belajar satu dengan yang lain waktu itu. Itu sih lika-liku yang kami alami. Baik. Baik, terima Baik, kasih. terima Mungkin ada tambahan dari pendeta? Oke. Jadi kalau berbicara mengenai mencari pasangan yang sempurna, tentu kita tidak akan bisa dapat karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, hanya milik Tuhan. Dan dengan demikian maka tidak ada juga pernikahan yang sempurna karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi bagaimana dalam ketidaksempurnaan itu kita bisa saling terima, kita bisa saling menghargai dan bisa saling melengkapi ketidaksempurnaan dari pasangan kita masing-masing. Karena ada pepatah bilang tidak ada tebu yang kepalanya dua-duanya manis. Tidak ada tebu yang kedua kepalanya manis. Jadi ketika saya memilih seorang istri yang bekerja, berarti kita harus bisa terima istri kita itu tidak berada di rumah selama 24 jam. Kalau kita memilih istri yang tidak memiliki karir, berarti kita harus bisa terima dia tidak memiliki penghasilan. Kalau kita memilih istri yang penurut, berarti kita harus terima bahwa dia akan bergantung kepada kita, kurang mandiri. Mungkin kalau kita memilih istri yang cantik, berarti kita harus terima, ongkosnya ini berat ini pasti. Ya, jadi harus
bisa memilih untuk menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan. Sebaliknya juga untuk suami, sebaliknya juga untuk istri ketika memilih pendamping dalam hidupnya. Baik. Baik. Jadi itu yang menyebabkan sekian lamanya Ya. menjalin hubungan kemudian memutuskan untuk ke jenjang pernikahan. Ya, Itu betul. atas dasar itu alasan-alasan yang Iya. tadi. Karena mungkin pendeta dan ibu sulit untuk menyesuaikan diri dan menerima kekurangan Iya, satu dengan yang lain. Tadi sudah dijelaskan oleh pendeta. Baik. Baik, apa ada tambahan lagi? Karena 12 tahun ya. Iya. Ya, waktu menjalin hubungan dengan pendeta, kami sempat berpuasa. Baik. Ya, itu untuk supaya hubungan kami lancar-lancar, diberkati Tuhan. Ya. Itu saja. Baik. Saat berpuasa. Baik, terima kasih pendeta dan ibu sudah membagikan sedikit cerita tentang cinta di Ya. antara pendeta dan ibu. Dan puji Tuhan sejauh ini kita sudah mendiskusikan pentingnya menerima kekurangan pasangan kita supaya boleh mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga. Pastinya. Ya, Pendeta Jami dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bahagia menerima kekurangan pasangan. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang bahagia menerima kekurangan pasangan. Ya, Pendeta Jami dan Ibu, mungkin pertanyaan ini agak bersifat personal. Ya. Maaf sebelumnya ya. Nah, kira-kira apa kekurangan dari pendeta yang paling sulit untuk bisa diterima pada waktu itu? Kemudian apa kekurangan dari Ibu yang mungkin saat itu menantang bagi pendeta untuk menerimanya? Ya, Silakan betul boleh sekali. dijawab. Dari saya dulu ya. Silakan. Pertama itu pelupa. Pendeta itu orangnya pelupa. Karena seringnya pelupa, kadang kunci mobil, sering ketinggalan di dalam, Di dalam mobil. mobil, baik. Dan pada saat yang belum lama lewat, kebetulan kami berdua mengadakan perjalanan yang jauh. Ya. Ketika kami keluar dari mobil, ternyata kuncinya di dalam. Dan itu sangat merepotkan. Baik. Iya, jadi banyak orang yang bantu untuk buka, sambil ada yang orang-orang yang baik hati mungkin yang Tuhan sudah kirim. Ya. Orang bengkel kayaknya namanya itu, yang membuka itu pintu samping dengan mistar. Tapi puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan biar jauh karena enggak bawa kunci reserve. Ya. Akhirnya mobilnya bisa dibuka dan kami bisa melanjutkan perjalanan ke Bitung. Baik. Baik, jadi pelupa ya. Pelupa. Apa itu betul sudah sekali. berlangsung dari waktu ketemu Ya, dan pacaran? Betul ya? sekali. Dari masa pacaran tetapi tetap sayang dan cinta. Puji Tuhan. Baik. Sebaliknya mungkin dari pendeta, apa yang paling menantang yang harus saya terima ini? Kalau saya mungkin sekarang bicara mengenai selera. Nah. Nah, selera. Kalau istri saya ini, dia orang yang hobi makan harus ada sambalnya. Dan levelnya harus level 10 ke 10. atas. Oh, baik. Nah, sedangkan saya agak kurang suka makan makanan yang pedas. Nah, jadi ketika saya berusaha untuk belajar makan pedas, waktu awal itu memang menantang sekali. Karena makanan ikan harus rica, sayur kadang harus rica. Sedangkan saya lebih suka makanan mungkin yang pokoknya manis-manis mungkin. Lebih suka direbus tanpa sambal. Jadi kuncinya di situ adalah bagaimana kita belajar untuk menyesuaikan diri kita, toleransi.
dengan kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Betul. Seperti negara kita sekarang kan lagi menekankan toleransi antar umat beragama. Perbedaan-perbedaan itu yang perlu untuk kita belajar terima. Baik. Jadi sampai sekarang pun saya belajar makan rica. Oh, baik. Saya belajar makan rica. Menyesuaikan ya? Menyesuaikan. Saking Salah satu cintanya. contoh. Salah satu contoh. Baik, jadi Baik. pelupa dan selera ya. Iya, Kalau mungkin dari segi karakter, apa ada tantangan di dalam hal penyesuaian ini, pendeta dan ibu? Nah, kalau dari segi karakter, kalau Mem dia orangnya introvert. Kalau saya extrovert. Jadi kalau Mem lebih suka lingkungannya tertutup, komunikasinya suka dengan orang yang terdekat saja. Ya. Kalau saya orangnya ya suka sekali sosialisasi, dan di situ butuh penyesuaian. Baik. Saya belajar kadang ada hal-hal yang harus hanya kita berdua yang tahu mungkin. Betul. Ya, belajar untuk rem-rem sedikit. Dan Mem mulai belajar untuk Bergaul, kapan ya? bisa terbuka, kapan bisa bergaul. Ya, jadi itu kadang-kadang penyesuaian karakter itu juga perlu waktu, perlu effort untuk belajar terima, perlu effort untuk belajar, oh ternyata begini, ternyata begini. Apalagi karakter yang saling bertentangan. Betul. Karakter Baik. yang sangat bertentangan. Baik. Ya. Tapi apakah itu dari segi karakter sering menimbulkan konflik di dalam rumah tangga atau bagaimana, pendeta? Kalau bicara sering mungkin tidak Tidak, ya. ya, tidak. Tapi lebih menjadi tantangan di awalnya. Tantangan di awal untuk menyesuaikan. Salah satu contoh, ini bicara mengenai perbedaan. Ya. Ya. Mem orangnya suka kalau tidur pakai banyak bantal, dari kepala sampai kaki bantal semua. Baik. Kalau saya orangnya suka tidur yang lapang-lapang, saya orang tidak suka tidur pakai bantal. Itu satu perbedaan. Ya, ya. Jadi kalau tidur di sebelah bantal semua, di sebelah kosong. Kemudian saya orangnya suka yang udaranya dingin-dingin. Mem orangnya suka hangat. Jadi kalau di kamar pasang kipas angin, sebelah dingin, sebelahnya harus hangat. Hangat. Oh, Jadi begitu ya. harus belajar toleransi. Ternyata ada perbedaan-perbedaan yang nanti kita ketemui waktu sudah masuk dalam hubungan suami istri. Ya. Dan perbedaan itu kuncinya adalah toleransi. Sampai kapan kita bisa toleransi kekurangan dan perbedaan yang pasangan kita miliki. Baik, terima kasih pendeta. Itu tadi pertanyaan personal ya. Nah, bagaimana caranya pendeta dan ibu pada akhirnya memutuskan untuk menerima selain toleransi tadi ya? Kira-kira apa sih awalnya itu harus buat apa untuk menerima perbedaan yang pendeta dan ibu tadi sampaikan? Pendeta, silakan. Kasih dan pengertian. Karena ketika itu dibangun antara pendeta dan saya, itu akan menutup banyak kekurangan. Karena dengan kasih dan pengertian, kita akan bisa membantu untuk menerima pasangan kita dengan lebih baik lagi. Baik. Baik, baik. Pendeta setuju ya? Iya, benar sekali. Karena ketika kita bisa menerima kekurangan pasangan kita sejak awal, kita harus berani mengkomunikasikan, harus berani menunjukkan sifat-sifat kita sejak awal. Dan ini merupakan masalah. Soalnya biasanya ketika pacaran, biasanya sifat-sifat itu Belum nampak. kita rem-rem. Kekurangan itu kadang kita sembunyikan. Ya. Nanti ketika masuk ke dalam jenjang pernikahan, baru muncul satu-satu. Baru muncul satu-satu, dan itu sering jadi masalah. Sering jadi masalah perbedaan, kekurangan dari pasangan yang nanti kita ketahui belakangan di tahap nggak bisa mundur lagi. Ya. Karena sudah masuk ke dalam jenjang pernikahan. Dan ketika pasangan itu tidak siap untuk terima kekurangan, di situ konflik biasanya akan muncul. Jadi ketika dalam proses perkenalan, proses untuk saling mengenal, di situ seharusnya berani untuk mengkomunikasikan kekurangan saya di sini, yang saya perlu perbaiki di sini, dan pasangan juga perlu belajar itu. Belajar untuk terima ya. Belajar untuk menerima sejak dini, supaya tidak jadi pernikahan dini. Ya, baik. supaya tidak jadi pernikahan dini. Yang terjadi adalah pernikahan yang sudah dewasa dan siap untuk menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Baik. Baik, saya pikir dari usia
pacaran 12 tahun, saya pikir cukup matang ya pendeta dan ibu mengenal satu dengan yang lain. Tapi kira-kira apakah ini memang menerima kekurangan itu membawa kebahagiaan atau justru kedongkolan pendeta? Karena banyak orang, contoh di awal-awal menikah itu karena tadi masih misterius ya kekurangannya, justru dongkol sendiri, tapi kemudian lama-lama saling menerima. Tapi apa yang terjadi dengan pendeta dan ibu? Kira-kira menyangkut kebahagiaan atau justru kedongkolan di awal tadi menerima kekurangan? Jadi ini masalah komunikasi. Tuhan menciptakan telinga kita terbuka dan mulut kita yang tertutup. Harusnya telinga kita lebih banyak untuk mendengarkan dan mulut lebih banyak tertutup. Masalahnya dalam rumah tangga adalah kita seringkali mendengar bukan untuk mengerti, tapi kita mendengar untuk merespons. Jadi ketika komunikasi di situ terhambat, salah satu contoh, kalau orang asing bicara, walau kita tidak mengerti, kita angguk-angguk kepala, yes sir, walau tidak mengerti, karena berusaha untuk memahami. Tapi istri yang sebahasa dengan saya, seringkali apa yang dikomunikasikan tidak sampai, jadi dia bilang, kok tidak mengerti? Padahal bahasa yang digunakan sama. Bahasa yang digunakan sama, karena saya mungkin masih kurang effort untuk mengerti. Contoh simpel, kita orangnya mungkin karena kecil jadi cepat geraknya. Men, contoh, tolong ambilkan barang di kamar. Saya langsung gerak. Belum selesai, kamar mana ini? Kita langsung pergi di kamar. Nanti di kamar baru saya kembali. Apa yang mau diambil? Kamar mana? Jadi komunikasi itu penting sekali. Dan kalau tidak dilatih, nanti bisa berakhir kepada tadi. Kedongkolan. Sudah diulang-ulang. Baik. Tidak mengerti. Ya. Berusaha untuk mengerti dan berusaha untuk memahami itu salah satu contoh kunci untuk berhasil dalam komunikasi rumah tangga. Tapi dari yang terjadi lebih banyak senangnya atau lebih banyak dongkolnya pendeta? Jadi diambil ketawanya saja. Baik, tetap harus diterima. Iya. Ya, diterima dan diambil hikmahnya. Baik, jadi dalam Diambil hal ini hikmahnya. kami bisa kategorikan lebih banyak senangnya. Senangnya, bahagianya. bahagianya. Baik. Betul. Terima kasih pendeta dan ibu. Nah, kemudian berbicara mengenai penerimaan. Mengapa penerimaan ini penting dalam sebuah rumah tangga, khususnya kita berbicara mengenai rumah tangga Kristen. Ya, secara umum ya pendeta. Ya. Silakan. Kalau sebagai keluarga Kristen, kalau tidak saling menerima pasangan masing-masing, kemungkinan itu konflik akan ada. Dan di dalam rumah tangga yang kita jalani, puji Tuhan, itu konflik tidak ada karena kebanyakan suami orangnya humoris. Oh, baik. Iya, jadi kalau untuk konflik kami berdua kurang. Karena ketika saya sudah agak naik, mungkin emosi, pendeta hanya dengan lelucon, jadi saya langsung senyum, langsung belai-belai. Jadi untuk konflik, puji Tuhan, keluarga kami masih kurang. Baik. Banyak dengan humoris, Tersenyum ya? tersenyum. Ya, seperti itulah. Berarti itu tanda ibu menerima cara dari pendeta untuk boleh meredam emosi Iya. ya. Karena kadang-kadang ada juga wanita yang tidak terima, saya masih emosi, jangan dulu kamu Iya, bercanda dengan saya. iya. Mungkin seperti itu. Bagaimana dengan pendeta? Ya. Jadi ketika kita tidak bisa menerima kekurangan pasangan kita, konsekuensinya hanya satu, konflik terus pasti akan terjadi. Karena kekurangan pasangan kita pasti antara dua. Dia bisa perbaiki atau tidak bisa dia perbaiki. Contoh kayak saya, kekurangan saya tinggi semampai, semeter tidak sampai. Tak bisa dirubah lagi. Baik. Kalau istri tidak bisa tolerir itu akan konflik terus. Ya, Ya. Tapi karena istri bisa terima menerima, betul. kekurangan saya, makanya konflik itu bisa diredam. Baik. Baik, terima kasih. Jadi kami sudah dapat poinnya pendeta, menerima apapun yang Tuhan berikan ya. Ya. Baik itu kekurangan, tapi ada kelebihan ya. Ada Banyak kelebihan. banyak. Salah satunya humoris ya. Iya, betul sekali. Puji Tuhan. Ya. Apa yang sudah kita dengar ini membawa inspirasi dan bekal yang dapat keluarga-keluarga Kristen pelajari di dalam kehidupan rumah tangga untuk menerima kekurangan satu dengan yang lain. Terima kasih Pendeta Sami Jami, dan untuk itu kami akan jeda sejenak pendeta. Sahabat Kapas tetap bersama dengan kami, Cornelius Media, di dalam program Kapas.
bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya, betul sekali Febriani, dan kita langsung ke pertanyaan ya. Pendeta Sami Jami dan Ibu, apa saja akibat negatif yang mungkin bisa terjadi bila pasangan kita tidak mau menerima kekurangan kita? Jadi apa saja kemungkinan yang akan terjadi? Ya. Khususnya efek negatif ya. Silakan Pendeta dan Ibu. Oke, kalau kita tidak menerima pasangan kita, mungkin akan terjadi percekcokan terus-menerus dalam rumah tangga. Karena dari awal pernikahan kita kan sudah menerima kekurangan pasangan. Iya. Tetapi ketika di tengah jalan kita tidak bisa menerima, itu artinya kita dalam tanda kutip tidak benar-benar mencintai pasangan kita dengan segenap hati, bukan? Dan puji Tuhan, untuk sampai sekarang kami saling memahami, saling memiliki, walaupun mungkin kami belum diberikan momongan. Baik. Ya, puji Tuhan, masih baku-baku sayang orang Manado bilang. Amin. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada tambahan mungkin dari Pendeta? Next question. Baik. Oh, baik. Baik, terima kasih Ibu sudah menjawab kemungkinan yang Ya. bisa terjadi kalau tidak bisa menerima ya. Mungkin untuk pasangan yang lain cekcok mungkin. Ya, Baik. Nah, sekarang bolehkah Pendeta dan Ibu memberikan langkah-langkah atau tips bagaimana penerimaan terhadap satu dengan yang lain itu bisa mungkin terjadi dengan begitu banyaknya kekurangan dan kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Betul. Silakan. Jadi kembali yang paling pertama, kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi. Komunikasikan dengan jujur, terbuka apa harapan kita, apa keinginan kita, apa kekurangan kita. Sehingga melalui komunikasi yang baik kita akan bisa belajar saling mendengarkan, saling memahami. Dan salah satu cara untuk membentuk komunikasi yang baik adalah gunakan quality time. Berdua. Gunakan quality time. Dan quality time itu tempatnya bisa dipilih, bisa di mana saja, di tempat wisata, di tempat makan, di rumah juga bisa jadi quality time yang baik untuk membangun komunikasi yang sehat. Karena contoh bagi saya dan istri, salah satu cara quality time kami berdua adalah ketika saat saya mengantar istri ke tempat bekerja. Di mobil, Iya. mungkin ketika pulang saya tanya bagaimana pekerjaan, ada masalah mungkin dengan rekan kerja. Demikian juga ketika saya pulang dari melawat. Jadi sampai sekarang Mem tidak belajar mengendarai mobil. Salah satu alasannya supaya kita punya waktu berdua di kendaraan. Baik. Jadi di mana saja bisa kita gunakan waktu untuk quality time. Bangun komunikasi apa harapan kita, apa rencana kita, apa keinginan kita. Dan dengan komunikasi yang baik, bisa terbangun pemahaman yang baik antara suami dan istri. Pengertian yang baik. Yang kedua tentu landasannya harus ada cinta kasih. Karena dari sebuah portal sosial, mereka buat satu penelitian, sekitar 18.000 responden, ada satu hal yang mengejutkan didapati di situ, bahwa ternyata tingkat kelanggengan rumah tangga justru bukan orang yang menikah awalnya karena cinta. Tapi sebuah kelanggengan rumah tangga itu adalah karena cinta yang bertumbuh setelah berumah tangga. Ya. Jadi pernikahan yang cintanya terus tumbuh, ketika rumah tangga itu berjalan, justru akan lebih kuat bertahan dibandingkan pernikahan yang fondasinya katanya dengan cinta. Tapi cinta itu tidak bertumbuh dan tidak dirawat. Betul. Betul. Tidak bertumbuh dan tidak dirawat, sehingga ada hal-hal kekurangan, kelebihan, tidak ada komunikasi yang baik, jadi konflik. Ya. Tidak bisa ditolerir, tidak bisa diterima. terbuka. Tidak terbuka. Baik. Jadi komunikasi yang baik dan cinta kasih itu merupakan salah satu kunci untuk kelanggengan rumah tangga. Baik. Baik, terima kasih Pendeta, dan kita datang kepada pertanyaan yang sangat penting ini. Apa yang Alkitab atau Roh Nubuat katakan tentang menerima kekurangan pasangan kita dalam pernikahan tentunya? Dalam seri Membina Keluarga, dalam jilid 1 halaman 303 sampai 305 dikatakan, apabila kita sudah mempunyai agama dalam rumah tangga yang baik, niscaya kita juga mempunyai agama dan jemaat yang baik. Serahkanlah seluruh keluargamu kepada Allah,
kemudian berbicara dan berlakulah di rumah tangga sebagai seorang Nasrani. Demikian juga dalam seri Membina Keluarga Bahagia halaman 14, jilid 4, tipe surga yang paling manis ialah rumah tangga di mana roh Tuhan menjadi kepala. Kalau kehendak Allah digenapi, suami istri menghormati satu dengan yang lain, maka akan menumbuhkan cinta kasih dan kepercayaan. Baik. Baik, terima Amin. kasih. Oke. Saya coba pernah baca satu artikel, dia kata ceritanya begini, bahwa ada pernikahan yang tersingkat di dunia terjadinya di Kuwait. Pendeta Widodo dan Mem mungkin bisa terka berapa lama pernikahan itu? Hitungan jam. Hitungan menit. Baik. Hanya 3 menit pernikahan itu Oh. di Kuwait. Tidak jelaskan kenapa sampai hanya 3 menit pernikahan itu terjadi. Dan pernikahan yang pernah tercatat terlama di India. Pasangan antara Karam Chand dan Kartari. Pernikahan itu putus hanya ketika Karam meninggal. Setelah 90 tahun mereka mengarungi rumah tangga. Baik. Mungkin kita heran, wah lama sekali. Kenapa? Karena sekarang perceraian itu merupakan hal yang lumrah untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga. Ya. Ketika merasa tidak mampu menerima kekurangan, tidak cocok lagi merupakan alasan yang lumrah untuk perceraian. Tidak heran tingkat perceraian sekarang sangat pesat meningkat. Karena tidak cocok, tidak bisa menerima kekurangan orang lain. Ya. Salah seorang Marvin Aston dia katakan begini. Saya terjemahkan secara bebas. Rumah seharusnya menjadi jangkar, pelabuhan ketika ada badai, tempat perlindungan, tempat penuh kegembiraan di mana kita akan tinggal, tempat di mana kita dicintai dan kita bisa mencintai. Jadi rumah tangga sendiri asalnya kan katanya Tenggarong, istana raja. Jadi harusnya rumah tangga itu menjadi tempat seperti istana. Sana. Ada kebahagiaan di sana walaupun ada kekurangan. Dan kita bisa saling melindungi satu sama dengan yang lain, rasa damai di situ. Harus jadi istana, bukannya rumah duka di situ. Iya. Karena banyak tangisan justru lebih banyak daripada bahagianya. Betul. Karena ada rumah tangga yang tempatnya tidak seperti istana. Ada ketakutan di sana. Ada istri yang takut dengan suami. Mungkin cara suaminya bergaul dengan sahabat-sahabatnya bikin takut. Mungkin cara suaminya bawa mobil bikin takut istrinya. Cara suaminya bicara mungkin bikin takut istrinya. Dan jangan salah, ada suami juga yang takut istri. Takut cara istri beli bajunya, cara istri beli sepatunya, arisan yang istri takut ikut bikin takut suami karena tidak sebanding dengan penghasilan Pendapatan. suami. Ada anak yang takut orang tuanya, mungkin cara didik orang tuanya bikin takut. Ya. Jadi rumah tangga itu tidak menjadi tempat yang damai. Banyak konflik di sana. Jadi ketika kita membangun rumah tangga, harusnya itu menjadi istana yang damai. Menjadi surga kecil di dalam dunia. Betul. Saya ingin memberikan sebuah kisah dalam Alkitab tentang sebuah keluarga antara Ishak dan Ribka. Dalam Kejadian 24 ayat 67 di situ ada satu peristiwa yang terjadi. Ada kata yang menarik di situ, dikatakan Ishak mencintainya, mencintai istrinya, Ya. Ribka. Dan konteks kata mencintai ini muncul dalam situasi yang unik. Karena ibunya Ishak baru saja meninggal. Di pasal sebelumnya, pasal 23, ibunya meninggal. Kemudian di pasal 24 dikatakan Ishak mencintai istrinya. Jadi pertanyaannya, siapa yang sementara berduka waktu itu? Ishak, mamanya baru meninggal. Siapa yang mencintai? Ishak yang mencintai. Jadi ketika dia mencintai istrinya, maka dia terhibur. Ini membuktikan ketika kasih fokus kepada memberi, gantinya menuntut untuk menerima. Di situ letak kekuatan kasih yang paling kuat. Kita sering minta istri, tolong pijit kita, so capek kerja. Seberapa sering kita pijat istri kita? Tanpa dia minta. Iya kan? Kapan kita belikan makanan kesukaannya tanpa dia pesan?
Waktu orang pulang, orang sebeli, Ma ini ada mama punya makanan kesukaan tanpa dia minta. Seringkali kita minta menuntut dicintai, minta untuk dimengerti. Kita minta dihargai, kita minta ditolerir. Tapi dari pelajaran Ishak kita bisa ambil pelajaran dia jadi pihak yang aktif dalam mencintai. Betul. Dia tolerir mungkin kekurangan istrinya. Ya. Dia bisa terima kehadiran istrinya. Jadi ketika dia mencintai maka ada penghiburan yang dia bisa dapatkan. Betul. Jadi dari pelajaran Ishak dan Ribka obatnya adalah mencintai. Ketika kita akan menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan kita. Baik. Baik, terima kasih. Jadi dari kisah Rib. Ishak ya, Ishak dan yang Ribka. mencintai Ribka Betul, ya. Betul. Baik, terima kasih pendeta. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan yang Ya. sangat penting yang sudah kita terima dari narasumber kita pada saat ini. Dan mungkin ada satu pertanyaan yang masuk dari sahabat Kapas. Ya. Untuk boleh dijawab oleh pendeta dan ibu pada saat ini, bagaimana tanggapan pendeta dan ibu untuk pasangan Kristen yang suka membanding-bandingkan pasangannya dengan orang lain. Ya. Pasangan Kristen ya, kita berbicara pasangan Kristen yang sudah menikah tentu. Betul, betul. Silakan. Saya akan coba jawab dengan memberikan sebuah cerita. Ya. Ada seorang pasangan suami istri, mereka pergi ke kebun binatang. Pertama, ketika mereka berjalan, mereka melihat sepasang monyet, kelihatannya mesra sekali. Biasanya monyet kan dekat baku cari-cari kutu, ya, kelihatannya romantis ya. Baik. Istrinya bilang, romantis sekali kelihatan pasangan monyet sana. Suaminya diam saja. Kemudian mereka berjalan terus. Kemudian mereka melihat sepasang singa. Tapi biasanya singa itu mereka tidak seromantis pasangan monyet yang sebelumnya mereka lihat. Karena yang satu sementara tidur di sana, yang laki-lakinya tidur di agak yang berjauhan. Istrinya katakan, oh ini tidak bagus. Tidak Pasangannya, ya kayaknya suaminya bukan suami yang romantis. Terus suaminya diam, terus dia katakan begini, coba lempar batu. Mereka coba lempar batu ke pasangan yang pertama tadi, monyet. Waktu lempar batu, ini monyet, pasangannya yang laki-laki, langsung lari kasih tinggal dia punya pasangannya, karena dia lempar batu. Sekarang coba lempar batu ke pasangan singa itu. Waktu dilempar ke yang betina, yang singa ini langsung datang, berusaha untuk melindungi pasangannya. Jadi pelajarannya adalah begini. Jangan seringkali kita tertipu dengan melihat keadaan rumah tangga orang lain. Seringkali apa yang kita lihat belum tentu benar ya. tidak tentu seindah di dalamnya, atau mungkin tidak tentu seburuk yang di dalamnya kita lihat. Jadi jangan pernah membandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Baik. Ya. Karena rumah tangga kita memiliki kekurangan dan kelebihan, demikian juga rumah tangga orang lain. Iya. Mereka juga memiliki kekurangan mereka dan juga memiliki kelebihan mereka. Baik, terima Baik. kasih pendeta. Mungkin dari ibu ada tambahan? Sama dengan pendeta. Sudah cukup ya, Iya. sudah Cukup menjawab Iya, pertanyaan tadi. betul Baik. sekali. Iya. Ada pertanyaan yang lain lagi? Iya, silakan. Kemudian ya. Jadi bagaimana tanggapan pendeta dan ibu? Ini pertanyaan yang masuk dari luar ya, pendeta. Kalau sedang berpacaran, ya menjalin hubungan di masa-masa mungkin masih remaja atau pemuda, Ya. kemudian kita lihat pasangan kita, pacar kita ini kurang bisa menerima kekurangan kita. Apakah harus putus atau mau terus berlanjut? Bagaimana Dengan pendapat? segala resiko tidak Ya. mau menerima kekurangan saya. Iya. Jadi kalau masih pacaran saja sudah tidak menerima kekurangan kita, Iya. ada baiknya putus saja. Nah, sedangkan waktu pacaran sudah tidak menerima, apalagi sudah menikah, Iya. banyak hal kurang-kurang yang baru kita lihat Betul. waktu sudah berumah tangga. Jadi ada baiknya kalau waktu masa pacaran itu masa untuk memilih Betul. yang terbaik. Iya. Apalagi kalau tidak seiman. Hmm. Ada baiknya kita seiman supaya sama-sama mengenal Kristus. Supaya rumah tangga diberkati dan tahu kebenaran firman Tuhan. Seperti yang saya dapati kepada pendeta, anak Tuhan. puji Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah
putus ya. Iya, putus. Setuju pendeta atau pendeta punya pendapat lain? Kalau sudah tidak bisa ditolerir, itu merupakan langkah yang terbaik. Kecuali Anda memilih untuk bisa mentolerir, go ahead, silakan masuk ke tahap yang selanjutnya. Tapi kalau setelah masuk Anda mungkin nanti akan turun ke level tidak bisa tolerir, maka ada risiko perceraian di sana. Atau kalau Anda memilih untuk bertahan walau tidak bisa tolerir, Anda akan merasakan neraka selama pernikahan itu berlanjut. Baik, Betul. betul. Karena pernikahan, ketika kita masuk ke dalam bentuk pernikahan, maka perceraian bukan opsi lagi seharusnya. Iya. Bukan opsi lagi seharusnya. Jadi kita harus bertahan dengan pilihan kita, bertahan dengan pasangan kita, dengan kekurangannya dan kelebihannya. Betul sekali. Baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari sahabat Kapas pada saat ini. Dan sebagai kesimpulan, bolehkah Pendeta dan Ibu memberikan closing statement untuk diskusi kita pada saat ini? Silakan. Saya ingin kembali kepada kisah Ishak dan Ribka tadi. Iya. Ada satu ayat dalam Kejadian menceritakan bahwa Ishak mendoakan Ribka. Dengan segala hormat, kita tidak mendapatkan ayat yang mengatakan Adam mendoakan Hawa atau Abraham mendoakan istrinya, tapi Ishak mendoakan istrinya. Dan mungkin itu satu-satunya sebabnya Ishak tidak mempraktekkan pernikahan poligami. Papanya poligami, kakaknya poligami, dan banyak kisah dalam Alkitab juga poligami. Tapi ketika kita tadi belajar Ishak mencintai istrinya, kemudian dia mendoakan istrinya, di situ jadi landasan pernikahan yang kuat bagi pernikahan Ribka dan Ishak. Kita tidak mendengar cerita dia poligami, kita tidak mendengar cerita dia menceraikan istrinya, tapi kita melihat dia setia kepada istrinya, dia doakan istrinya. Jadi 3 poin ketika kita akan membentuk rumah tangga yang bisa menerima pasangan kita. Yang pertama tadi komunikasi, yang kedua kita toleransi, dan ketiga harus rohani. Doakan istri kita, doakan suami kita dalam kelebihan dan kekurangannya. Dan semoga 3 kunci ini akan bisa membantu kita untuk membentuk keluarga kecil, surga kecil di dunia ini. Amin. Baik, amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih. Puji Tuhan untuk penjelasan yang sudah dibagikan oleh keluarga Pendeta Jami Pangandaheng, dan saya percaya itu sangat bermanfaat dan sudah membekali kita semua, khususnya sahabat Kapas yang bergabung dengan kita di dalam program Kapas saat ini. Dan sebagai penutup Pendeta, bolehkah Pendeta Jami mendoakan kita sekalian? Silakan Pendeta. Kita berdoa. Tuhan, kami memuji nama Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan. Saat ini kami dapat bersama-sama bergabung dalam program Kapas. Pelajaran-pelajaran yang kami telah pelajari bersama tadi Tuhan, kami berharap dapat kami hidupkan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami sadar kami memiliki kekurangan, demikian juga pasangan kami Tuhan. Tapi kami memiliki Allah yang berjanji untuk memberikan kemampuan kepada kami, agar kami bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan yang telah kami pilih untuk menjadi pendamping hidup kami. Mampukan kami Tuhan, agar kami bisa mencintai pasangan kami, sebagaimana Engkau telah terlebih dahulu mencintai kami. Ajar kami dalam rumah tangga kami, sebagai suami, menjadi suami yang baik untuk istri. Sebagai istri, akan menjadi istri yang baik untuk suami. Sebagai orang tua, akan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan dalam kehidupan keluarga kami. Dan tolong bantu kami Tuhan untuk membentuk keluarga kami menjadi surga kecil di atas dunia ini. Dan harapan kami ketika Tuhan datang, seisi keluarga kami akan siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kami akan siap melayani Tuhan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami bawa permohonan ini. Amin. Amin. Amin.
Sekali lagi terima kasih Pendeta Terima kasih, Sami Pendeta. Jami dan Ibu. Dan Ibu. Terima Sudah kasih menjadi banyak. narasumber kita yang sangat menginspirasi Ya, dan betul. doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati Amin. Tuhan keluarga berkati. Pendeta Jami Pangandaheng dalam kehidupan dan tugas serta dalam pelayanan kepada Tuhan. Amin. Dan terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung bersama kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan akun YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa saksikan program menarik lain dari Cornelius Media. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama kita bahagia bersama. dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Jami Pangandaheng. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas.